Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beat listener yang berbahagia di seluruh 5 benua, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Dalam hidup ini kepandaian itu tidak cukup. Dalam hidup ini orang banyak ilmu itu tidak cukup ya. Malah orang-orang yang sukses, yang melakukan perubahan besar dalam sejarah itu ya pinternya mungkin biasa-biasa aja, tapi yang luar biasa dari orang yang bisa melakukan perubahan sosial atau penemuan-penemuan, penjelajahan atau hal-hal baru biasanya didorong oleh orang-orang yang berani ya. Keberaniannya itu di atas rata-rata orang kebanyakan biasanya. Kita lihat, kita akan bahas 3 tokoh aja sekarang. Orang yang berani itu ya. Berani mengingatkan pusaran kekuasaan ya. Misalnya yang terakhir tentu adalah Habib Bahar ya, bin Smith ya. Ungkapan-ungkapannya itu, orasinya atau agitasinya itu ya menurut saya pribadi sih cemerlang ya, karena didorong oleh keberaniannya. Ya sebenarnya tidak terlalu genuine itunya, pesan-pesan message-nya, bahwa dia ingin membela rakyat yang sengsara, dizolimi, diperlakukan tidak adil. Itu kan suara yang abadi, disuarakan oleh para ilmuwan, oleh para peneliti, disuarakan oleh orang-orang yang punya concern ya terhadap nurani yang masih jernih. Tapi di ujung lidah dari Habib Bahar Smith, pesan-pesan keadilan, pentingnya menegakkan keadilan, membela rakyat kecil dan lain-lain itu, sebagaimana kita lihat dalam pidato terakhir tanggal 16 itu, setelah dia keluar dari penjara dalam proses asimilasi itu, dia pidato malam itu kan sebenarnya nggak ada yang genuine, tapi menjadi indah produksi kata-katanya, pidatonya di depan jamaahnya itu, karena dia punya sikap berani ya. Dari segi kedalaman keilmuan Islam tentu banyak ustadz yang lebih bisa menyaingi ya, secara akademik maksudnya. Penguasaan kitab kuningnya Habib Bahar Smith misalnya banyak yang lebih mendalam. Banyak ulama-ulama yang tawadhu tetapi di desa-desa tetapi tidak muncul ya, tidak dianugerahkan kemasyhuran oleh Allah ya, tetapi memiliki tingkat ilmu Islam yang luas ya, seperti laut yang tidak berpantai. Mungkin Habib Bahar bin Smith tidak sedalam ulama-ulama kawakan yang dimiliki oleh Indonesia yang masih ada sekarang ataupun di masa lalu, tetapi pesan-pesan pembelaan terhadap kaum du'afa atau rakyat yang dilemahkan secara struktural oleh pemerintah atau oleh negara, dan kemudian sekaligus mengingatkan pentingnya menegakkan keadilan oleh penguasa, itu hanya bisa diucapkan dengan jernih jika didorong oleh keberanian ya. Dengan asumsi dia sudah berusaha atau sudah menetapkan, meneguhkan dirinya, dia akan menyerahkan segalanya, menanggung risiko ya, take all, semua risiko dia ambil ya, termasuk nyawa, begitu Pak. Itulah yang membuat dia menjadi semacam seni di dalam
public speaking, dan lebih jauh dari itu, bagaimana suara-suara keabadian, suara-suara kebenaran, suara keadilan yang milik semua orang-orang yang berakal sehat dan berhati sehat itu di tangan orang yang berani, itu memiliki satu tingkat estetika yang jauh lebih menarik dan bisa membentur kaki-kaki yang zalim dan kaki-kaki penguasa yang korup itu bergetar. Itu hanya contoh kecil dan mutaakhir seorang mujahid dakwah yang kemunculannya mengesankan saya bahwa dia melakukan kekeliruan dengan melakukan penganiayaan terhadap remaja dan terbukti secara sah, bisa dibuktikan oleh hakim, meyakinkan hakim, dan kemudian dia hukum 3 tahun dengan pelindungan, undang-undang pelindungan anak. That's a fact, itu kenyataan. Apakah kita semua punya masa lalu yang suci dan tidak pernah melakukan kekeliruan? Apakah penguasa itu juga tidak pernah melakukan kekeliruan? Apakah ulama-ulama besar itu tidak pernah melakukan kekeliruan? Persoalannya adalah bagaimana memperbanyak amal-amal soleh untuk menghapus perbuatan-perbuatan yang sayyiat, yang buruk di masa lalu. Bukan kesucian dan kesempurnaan yang kita dambakan, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki diri terus menerus dan tetap memiliki semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua tentu Habib Rizik Syihab, keberaniannya di dalam menegur penguasa tempat dia hidup, menyauk airnya, yaitu Indonesia, menghirup cahaya mataharinya, yaitu Indonesia, tempat dia menikmati hijaunya daun-daun atau hijaunya gunung-gunung, yaitu Indonesia, tetapi tidak mengurangi keberanian dari Habib Rizik Syihab untuk mengingatkan kembali penguasa yang cenderung melakukan deviasi, penyimpangan-penyimpangan dalam menyelenggarakan kekuasaan yang diamanahi Tuhan kepada penguasa itu. Kepentingan-kepentingan politik dan sifat tamak manusia itu membuat kekuasaan yang ada di tangannya itu bisa menyusahkan banyak orang. Amar ma'ruf nahi mungkar yang kemudian dikibarkan oleh Habib Rizik muda sejak kemunculannya di Petamburan, atau pembentukan Front Pembela Islam di kampung Utan di Ciputat, beberapa gang dari tempat saya tinggal dulu. Saya tinggal di Jalan Sukun. Dilahirkan FPI Front Pembela Islam di Ciputat itu sudah mengesankan saya. Ada seorang anak muda yang langsung menohok pusat kekuasaan, dan keberanian itu semakin lama semakin membuncah dan kemudian mendapatkan ujian yang nyata dan telak, sehingga dia diisolasi oleh pemerintahnya sendiri di Arab Saudi hampir 3 tahun lamanya. Jadi keberanian yang mendorong semangat dan semangat mengkomando yang baik, yang ma'ruf, dan mendiskomando yang mungkar pada level pemerintahan, pada level kekuasaan, itu betul-betul menempatkan Habib Rizik dengan keberaniannya itu pada posisi yang tidak mudah sebagai mujahid dakwah itu. Kini dia harus menghadapi kenyataan bahwa
kemungkaran-kemungkaran yang dia ingatkan supaya dihilangkan itu kemudian bergerak dan mengurung dirinya di tanah suci. Kalau memang kemungkaran itu tidak terganggu, kekuasaan itu tidak terganggu, kenapa dia tidak boleh pulang? Berarti keberanian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bagi seorang mujahid dakwah adalah betul-betul kondisio sine qua non, syarat mutlak ya, dalam pertempuran melawan antara hak dan batil. Dan mujahid dakwah selalu akrab dengan baju penderitaan, akrab dengan baju pengorbanan, dan akrab dengan baju perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan diisolasi di tanah suci justru terjadi semacam internasionalisasi ya. Dunia malah mengenal tingkat kualitas Habib Rizik ya, sehingga menjadi lebih tinggi di mata internasional. Kekeliruan-kekeliruan itu suka bisa dilakukan oleh lawan-lawan dari kebenaran, sehingga mujahid-mujahid dakwah itu justru diuntungkan karena langkah-langkah siasat yang keliru, yang blunder, seperti mengasingkan seorang tokoh atau menahan orang itu tidak bisa pulang, atau justru membenamkan orang itu ke penjara seperti Habib Bahar Smith, dengan dibuang dari Gunung Sindur ke Nusa Kambangan, justru semacam melambungkan nama dari Habib Bahar Smith sendiri, karena Nusa Kambangan dikenal pada level dunia. Ya, semacam internasionalisasi juga nama dari Habib Bahar Smith ya, seorang yang muncul dari kawasan di lingkungan Jabon ya, sekarang menjadi internasional. Dan terakhir tentu adalah pejuang dakwah atau mujahid dakwah yang lebih kawakan, yang lebih berpengalaman dari Habib Rizik dan Habib Bahar bin Smith, yaitu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ya. Di zaman pemerintahan Pak Harto dia sudah head to head berhadapan ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan keterbatasannya membuat dia harus mengambil langkah untuk menyeberangi lautan di malam hari, berhijrah ke Malaysia di saat kekuasaan di negerinya begitu kuat ya. Dan kemudian di zaman Megawati dia pulang dan kemudian berhadapan dengan hukum, hanya persoalan KTP. Dan sampai sekarang dia ada di balik jeruji besi di Gunung Sindur, nggak jauh dari Parung sini ya, kira-kira 5 kilo, mungkin 5-10 kilo dari sini. Dan dia sudah menemukan sejak muda sampai usia senja, Abu Bakar Ba'asyir tetap dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dengan tingkat keberanian yang di atas rata-rata para ustadz umumnya di Indonesia. Jadi poinnya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak cukup dengan kepandaian. Banyak orang yang lebih alim dari ketiganya, banyak yang lebih alim dari Abu Bakar Ba'asyir, banyak ulama-ulama, ustadz-ustadz yang lebih alim daripada Habib Rizik atau Habib Bahar bin Smith. Tetapi untuk menegakkan amar ma'ruf pada level kekuasaan, dan tidak sekedar membina umat secara internal, tetapi betul-betul membendung kemungkaran yang dilakukan oleh sistem, oleh sebuah struktur yang kemudian menghantam Islam dan melemahkan Islam secara struktural, itu memerlukan keberanian yang ekstra dari para mujahid dakwah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila,
Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.